Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Kalbe Farma telah memulai aksi korporasi pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah dan harga maksimal Rp1.600 per lembar. Buyback ini telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dan akan berlangsung selama 12 bulan ke depan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Buyback ini mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental Kalbe yang kuat dan sebagai bentuk dukungan terhadap harga saham di tengah ketidakpastian pasar modal, kata Presiden Direktur PT Kalbe Farma, Irawati Setiadi. Dengan fundamental yang kuat dan memanfaatkan peluang reformasi sektor kesehatan melalui berbagai inisiatif bisnis, Kalbe tetap optimis akan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang menantang. Perseroan menetapkan target pertumbuhan penjualan tahun 2024 pada kisaran 6 sampai dengan 7% dan pertumbuhan laba bersih 13 sampai dengan 15%. Belanja modal dipatok maksimal 1 triliun rupiah. Pendanaan buyback akan menggunakan dana internal perusahaan. Hingga 31 Maret 2024, Kalbe memiliki posisi net cash sebesar 3,4 triliun rupiah dengan pertumbuhan laba bersih 2 digit sebesar 11,9% year-on-year. Langkah ini menunjukkan likuiditas perusahaan yang kuat, memastikan keberlanjutan operasional, dan komitmen terhadap para pemegang saham. Kalbe juga konsisten dalam membayarkan dividen untuk memberikan nilai optimal bagi pemegang saham. Pada 14 Juni 2024, perusahaan akan membayarkan dividen kas sebesar 1,4 triliun rupiah kepada pemegang saham yang berhak dengan rasio pembayaran dividen 52% terhadap laba bersih 2023. Komitmen ini menunjukkan dedikasi perusahaan dalam memberikan imbal hasil yang menarik bagi investornya. Aksi buyback ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham Kalbe di pasar, mengurangi volatilitas, dan meningkatkan kepercayaan investor. Buyback juga dipandang sebagai strategi yang tepat dalam mengalokasikan kelebihan dana perusahaan, selain dari investasi dan pengembangan usaha. Dalam menghadapi tantangan pasar modal yang dinamis, Kalbe terus berinovasi dan memperkuat posisi bisnisnya melalui diversifikasi produk dan layanan. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat portofolio perusahaan, tetapi juga memastikan pertumbuhan berkelanjutan untuk jangka panjang. Kalbe juga memanfaatkan momentum reformasi sektor kesehatan dengan memperkenalkan produk-produk baru yang inovatif. Langkah ini sejalan dengan misi perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk kesehatan yang berkualitas tinggi. Selain itu, Kalbe tetap berfokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang ketat untuk mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Ini menjadi kunci dalam menjaga kinerja keuangan yang solid dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Sesuai peraturan pasar modal, Kalbe akan melaporkan hasil pembelian kembali saham secara berkala setiap 6 bulan, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Laporan ini akan memberikan transparansi kepada publik dan pemegang saham mengenai perkembangan buyback. Dalam upaya meningkatkan kesadaran investor, Kalbe juga aktif berkomunikasi dengan pasar melalui berbagai saluran informasi, termasuk laporan keuangan triwulan dan tahunan, serta pertemuan dengan analis dan investor. Dengan strategi yang terarah dan komitmen yang kuat, Kalbe yakin dapat menghadapi tantangan pasar dan terus memberikan kinerja yang optimal. Buyback saham ini adalah salah satu langkah nyata dalam menjaga kepercayaan investor dan mendukung harga saham di pasar modal yang bergejolak. Keputusan buyback ini juga menunjukkan optimisme manajemen terhadap prospek bisnis Kalbe di masa depan. Dengan fundamental yang kuat dan visi jangka panjang yang jelas, Kalbe bertekad untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Kalbe Farma saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Kalbe Farma kembali menunjukkan kinerja keuangan yang solid pada kuartal pertama 2024. Dengan berbagai indikator keuangan yang meningkat, perusahaan ini terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri farmasi dan kesehatan di Indonesia. Hingga Maret 2024, aset perusahaan bertambah sebesar 1,9 triliun rupiah,
mencapai total 28,9 triliun rupiah dibandingkan dengan 27 triliun rupiah pada Desember 2023. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi dan investasi strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan signifikan. Pada Maret 2024, ekuitas tercatat sebesar 24,1 triliun rupiah, naik dari 23,1 triliun rupiah pada Desember 2023. Kenaikan ini menunjukkan kesehatan finansial perusahaan yang semakin kuat, didukung oleh laba yang terus tumbuh dan manajemen yang efektif. Namun, peningkatan ekuitas ini diiringi dengan kenaikan liabilitas. Total liabilitas per 31 Maret 2024 mencapai 4,8 triliun rupiah, naik dari 3,9 triliun rupiah pada Desember 2023. Kenaikan sebesar 910,9 miliar rupiah, atau setara 23,1% ini, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, dan utang obligasi. Manajemen perusahaan memastikan bahwa kenaikan liabilitas ini tidak berdampak negatif pada kinerja perusahaan, berkat pengelolaan likuiditas yang baik. Dari sisi pendapatan, Kalbe mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,2%, dari 7,8 triliun rupiah menjadi 8,3 triliun rupiah pada kuartal pertama 2024. Peningkatan pendapatan ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk dan memperluas pasar. Dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024, Kalbe mencatatkan pencapaian yang mengesankan dalam indikator kinerja keuangan. Return on assets perusahaan ini tercatat sebesar 13,2%, sebuah angka yang menandakan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Sementara itu, return on equity yang mencapai 17,1% menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham. Angka-angka ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan strategi bisnis yang dijalankan, tetapi juga kepercayaan manajemen terhadap arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kalbe Farma dalam mencapai tingkat pengembalian aset dan ekuitas yang tinggi ini merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya yang efektif, serta inovasi produk yang berkelanjutan. Dengan fokus pada penelitian dan pengembangan, Kalbe Farma berhasil memperkenalkan produk-produk baru yang mendapat sambutan positif di pasar. Selain itu, efisiensi operasional yang ditingkatkan melalui penggunaan teknologi terkini turut berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Kinerja ini menegaskan posisi Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi terdepan di Indonesia yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang di kancah internasional. Dalam iklim ekonomi yang penuh tantangan, Kalbe Farma menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam mengelola operasional perusahaan. Meskipun dihadapkan pada peningkatan beban pokok penjualan yang signifikan, dari 4,6 triliun rupiah menjadi 5 triliun rupiah, perusahaan ini berhasil mencatatkan kenaikan laba bruto dari 3,2 triliun rupiah menjadi 3,3 triliun rupiah. Peningkatan ini mencerminkan strategi pengelolaan biaya yang efektif dan kemampuan adaptasi Kalbe Farma dalam menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual produknya. Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi dan efisiensi yang terus-menerus dilakukan oleh manajemen Kalbe Farma. Dengan mempertahankan margin keuntungan yang sehat, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham. Kinerja ini juga menandakan posisi Kalbe Farma sebagai pemimpin pasar yang mampu mengatasi fluktuasi ekonomi dan persaingan industri yang ketat, sembari terus memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen. Dalam laporan keuangan terbaru, Kalbe Farma mencatatkan peningkatan pada pos beban umum dan administrasi yang signifikan. Tercatat, beban umum dan administrasi perusahaan mengalami kenaikan dari 342,5 miliar rupiah menjadi 358 miliar rupiah. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi operasional serta peningkatan aktivitas perusahaan yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat posisi di pasar kesehatan domestik dan internasional. Di sisi lain, beban pajak penghasilan perusahaan juga menunjukkan tren peningkatan. Dari 242 miliar rupiah pada periode sebelumnya, kini beban pajak penghasilan Kalbe Farma naik menjadi 279,9 miliar rupiah. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari peningkatan laba bersih perusahaan, sejalan dengan pertumbuhan penjualan dan efisiensi operasional yang berhasil dicapai.
Meskipun demikian, Kalbe Farma tetap berkomitmen untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku dan berkontribusi pada penerimaan negara. Meskipun ada kenaikan biaya, laba periode berjalan Kalbe Farma meningkat signifikan dari Rp853,8 miliar menjadi Rp987,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya operasional dengan baik dan tetap menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Net profit margin Kalbe Farma tercatat sebesar 11,4% pada kuartal pertama 2024. Angka ini mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang signifikan dari pendapatan yang diperoleh. Dalam lanskap ekonomi yang penuh tantangan, Kalbe Farma menonjol sebagai entitas yang memiliki kekuatan finansial yang kokoh. Dengan debt-to-equity ratio yang tercatat hanya sebesar 21,6%, ini menunjukkan bahwa Kalbe Farma memiliki pendekatan yang konservatif dan bijaksana dalam mengelola utang. Rasio ini, yang jauh lebih rendah dari rata-rata industri, mengindikasikan bahwa Kalbe Farma tidak terlalu bergantung pada pembiayaan hutang untuk operasionalnya, sebuah posisi yang menguntungkan dalam menghadapi fluktuasi pasar. Selain itu, current ratio yang mencapai 431,2% adalah sinyal yang jelas dari likuiditas yang sangat baik. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini merupakan sebuah indikator penting dari kestabilan finansial. Di sisi lain, struktur modal yang kuat dan likuiditas yang sangat baik ini memberikan Kalbe Farma fleksibilitas untuk mengejar peluang pertumbuhan tanpa harus khawatir tentang keterbatasan finansial. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya dengan mudah memberikan keyakinan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya bahwa Kalbe Farma adalah pilihan investasi yang aman dan menguntungkan. Untuk jangka panjang, rasio-rasio keuangan yang sehat ini tidak hanya membantu dalam mempertahankan operasional yang lancar, tetapi juga dalam memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan melalui berbagai siklus ekonomi dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dalam laporan keuangan terbaru, Kalbe Farma mencatatkan prestasi mengesankan dengan arus kas dari aktivitas operasi yang mencapai angka Rp1,2 triliun pada kuartal pertama tahun 2024. Angka ini menandai peningkatan signifikan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, di mana perusahaan farmasi terkemuka ini berhasil meningkatkan nilai total arus kasnya sebesar Rp961,5 miliar hingga akhir Maret 2024. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kinerja operasional yang solid, tetapi juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya dengan efisien. Keberhasilan Kalbe Farma dalam menghasilkan arus kas yang kuat dari operasi utamanya merupakan indikator penting dari kesehatan finansial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu mempertahankan operasi sehari-hari, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berinvestasi dalam pengembangan bisnis, melakukan ekspansi, serta menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul. Dengan posisi keuangan yang stabil, Kalbe Farma berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang pasar dan terus berinovasi dalam penelitian serta pengembangan produk-produk farmasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Kalbe Farma telah menunjukkan kecerdasan strategis melalui pengelolaan kas yang efektif. Tahun ini, perusahaan telah mengalokasikan dana sebesar Rp306,1 miliar untuk aktivitas investasi. Sebuah langkah yang mencerminkan komitmen mereka terhadap inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Investasi tersebut tidak hanya menegaskan posisi Kalbe Farma sebagai pemimpin dalam industri farmasi, tetapi juga sebagai entitas yang proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selain itu, perusahaan berhasil memperoleh pendapatan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp61,1 miliar yang menandakan keahlian dalam mengoptimalkan struktur modal dan sumber pendanaan. Pendapatan ini, yang diperoleh melalui berbagai instrumen keuangan, menambah bukti kemampuan Kalbe Farma dalam mengatur arus kas untuk mendukung operasi sehari-hari, sekaligus memastikan ketersediaan dana untuk peluang investasi masa depan. Dengan demikian, penggunaan kas oleh Kalbe Farma tidak hanya sekedar transaksi finansial, melainkan representasi dari visi jangka panjang mereka dalam memajukan industri kesehatan di Indonesia. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kalbe Farma pada kuartal pertama 2024 menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan solid.
Dengan peningkatan aset, ekuitas, pendapatan, dan laba, serta manajemen yang efektif dalam mengelola liabilitas dan biaya operasional, Kalbe Farma terus menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai target keuangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kinerja yang cemerlang ini memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham dan menunjukkan prospek yang cerah bagi perusahaan di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai Kalbe Farma? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.